إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Rasulullah baginda Nabi Muhammad bersabda, sebaik-baik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Itu adalah manusia terbaik, kata Rasulullah, di antara kalian. Nah, anak-anak, hari ini Pak Yusman tidak hanya ingin menyampaikan materi tahfidz Al-Quran untuk anak-anak, tapi Pak Yusman juga insya Allah akan menyampaikan materi untuk kedua orang tua. Karena di proses pembelajaran daring atau PJJ, pembelajaran jarak jauh ini, orang tua di rumah sekarang sekaligus menjadi guru utama. Sementara di sekolah yang mendidik kalian itu guru kedua. Karena guru di sekolah hanya menyampaikan materi, ternyata yang berjuang keras itu adalah guru di rumah, yaitu seorang ibu atau seorang ayah. Nah, mengutip sabda Nabi Muhammad SAW tadi di awal, kata Rasulullah, sebaik-baik di antara kalian ada yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nanti ketika orang tua mengajarkan Al-Quran kepada anak, dia menjadi alimun, menjadi seorang yang mengajarkan ilmu, orang yang berilmu. Sedangkan anaknya yang belajar disebut muta'alim, orang yang sedang belajar, yang mengajarkan ilmu dan yang menerima ilmu, alim muta'alim. Dan kata Rasulullah, apabila ada di dalam rumah itu pembacaan Al-Quran, pembelajaran Al-Quran, maka itu akan mengundang malaikat untuk mendoakan rumah tersebut. Maka dari itu Rasulullah sangat memberi perintah, nawwiru buyutakum bitilawatil Quran, ya. Terangilah rumah-rumah kalian itu dengan bacaan Al-Quran. Nah, anak-anak, Pak Yusman ingin menyampaikan tips bagaimana cara anak-anak belajar Al-Quran dengan orang tua. Ya, bagaimana cara menghafal Al-Quran dengan orang tua. Jadi anak-anak harus melihat video ini, kemudian orang tua juga harus menyaksikan, ya, menyimak. Ada cara-cara agar anak ini cepat dalam menghafal Al-Quran. Dan mudah-mudahan ini bisa dilakukan oleh orang tua dan anak-anak di rumah. Apabila ibu bapak dan anak-anak tahu mushaf tahfidz yang sekarang banyak dijual di toko-toko buku, ya, Al-Quran tahfidz yang sudah didesain untuk mempermudah anak-anak ini menghafal Al-Quran. Maka di situ biasanya di setiap lembarnya itu diberikan warna, ya, di mushaf tahfidz itu. Ada yang warna pink, ada yang warna krem, ada yang warna kuning, ada yang warna hijau. Ya, itu Pak Yusman masih ingat. Dan di setiap warnanya itu ada yang sekitar 3 baris, ada yang 4 baris, ya, 3-4 baris lah, ya. Karena satu lembar itu kan rata-rata 10 baris. Dan di situ ada keterangan menghafal Al-Quran itu 3 baris, itu sekitar 40 menit. Nah, subhanallah, sangat lama sekali kan, ya, 40 menit. Agar anak-anak itu bisa hafal 3-4 baris ayat Al-Quran. Nah, selain daripada kita menjadikan mushaf Al-Quran sebagai panduan untuk menghafal Al-Quran, di sini Pak Yusman ingin menyampaikan tips cara-cara menghafal Al-Quran orang tua bersama anaknya. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama, orang tua harus melatih dulu anak itu fasih mengulang bacaan. Jadi jangan dulu menghafal,
tapi latih dulu membacanya dengan baik dan benar. Kenapa Pak Yusman harus melatih dulu membacanya? Karena kalau belum lancar membacanya, kemudian dia menghafal, pasti yang dihafal itu adalah bacaan yang belum lancar. Tapi kalau bacaannya sudah lancar, pasti yang dihafal itu adalah bacaan yang sudah lancar. Jadi ini yang pertama. Orang tua membacakan satu ayat kemudian diulang oleh anaknya. Ya, membacakan satu ayat kemudian diulang oleh anaknya. Kalau anaknya itu sudah bisa baca Quran, perintah dia sambil melihat mushaf. Tapi kalau anak itu belum bisa membaca Al-Quran, cukup dia mengulang saja melalui pendengarannya. Jadi bawa Al-Qurannya, ya. Contoh saja, ibu atau ayah mengajarkan Quran surat Al-Ikhlas. Kita bacakan dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silahkan nak ulang ta'udnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oleh anak kita juga diulang. Kemudian, masuk ke ayat pertama. Qul huwallahu ahad. Silahkan nak ulang. Ternyata ketika anak itu membaca ayat pertama masih keliru. Seharusnya Qul huwallahu ahad. Tapi dia baca Qul Allahu ahad. Salah nah, ada yang kelewat huwanya. Ulang lagi. Qul huwallahu ahad. Diulang sudah bisa, dilanjut. Allahus somad. Ulang lagi nah. Lam yalid wa lam yulad. Ulang lagi. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi ini yang pertama. Ibu dan ayah membaca satu kali dari setiap ayat, kemudian anaknya mengulangi. Ya. Nah, cara yang kedua, setelah mengulang setiap ayat dan sudah lancar ya, catatannya. Mengulang setiap ayat sampai lancar. Seluruh surat. Jangan dulu awal ayat, tengah ayat, akhir ayat. Seluruh surat dulu. Dibaca dulu sampai lancar. Nah, kalau sudah lancar, ke tahapan yang kedua. Yaitu anak-anak diperintah untuk beristima. Mendengarkan bacaan surat yang dibacakan oleh orang tuanya secara keseluruhan. Ya, ini yang kedua, dibacakan si anak mendengar. Nah, dibacakanlah surat Al-Ikhlas. Nah, dengarkan ya dengan baik ya, perintah dia untuk mendengarkan. Memang Pak Yusman itu anak saya kalau disuruh mendengarkan sangat sulit sekali belajar Al-Quran. Nah, itu ujiannya di situ ya. Kalau hidup ini tidak ada ujian, maka tidak ada seseorang mendapatkan pahala dari kebaikan yang dia lakukan dalam menghadapi ujian. Ya, nggak apa-apa, anak-anak itu luar biasa ya. Kita bacakan, anak-anak itu mendengar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, anak-anak kalau sudah mendengar sekarang dibalik. Si anak itu yang membaca, kita yang mendengarkan. Ini cara yang ketiga. Kalau sudah kita membaca dan si anak mendengarkan, maju ke tahap yang ketiga. Anak itu diperintah untuk membaca sendiri dan kita yang mendengarkan, menyimak. Nah, nanti si anak baca tuh. Qul huwallahu ahad sampai akhir ya. Cara yang keempat, ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah tadi membaca satu ayat diulang oleh anak, kemudian kita membaca seluruh ayat-ayat dalam satu surat, anak-anak yang mendengarkan. Cara yang ketiga, anak-anak membaca seluruh ayat-ayat dalam satu surat, kita yang mendengarkan. Cara yang keempat adalah menyambung ayat. Orang tuanya baca ayat pertama, nanti anaknya yang kedua. Orang tuanya ayat ketiga, anaknya ayat keempat. Contoh orang tuanya baca, Qul huwallahu ahad, dilanjut oleh anaknya, Allahus somad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi belajar untuk menyambung ayat.
Silahkan ibunya atau ayahnya baca ayat pertama, anaknya ayat kedua. Contoh di Quran surat Al-Falaq. Ayahnya dulu baca, Qul huwallahu ahad. Anaknya lanjutkan, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu cara yang keempat, itu tahap yang keempat. Saya ulang ya. Yang pertama, anak-anak mengulang setiap ayat yang dibacakan oleh orang tuanya. Yang kedua, anak-anak diperintah untuk menyimak surat yang dibaca. Yang ketiga, anak-anak diperintah untuk membaca, kita yang menyimak. Dan yang keempat, anak-anak diperintah untuk menyambung ayat. Menyambung ayat yang sedang dihafal. Ibu ayat pertama, anaknya ayat kedua. Nanti dibalik, anaknya ayat pertama, ibunya ayat kedua, terus sampai akhir. Nah, baru yang kelima, tahap akhir, anak-anak itu dites hafalannya. Ya, setelah diulang-ulang seperti itu, dites hafalannya. Dari ayat 1 sampai 4 Quran Surat Al-Ikhlas. Ternyata setelah dites, dia hafal tuh. Ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad. Dia berhenti. Lupa di ayat keempat. Nah, kita perbaiki bagian ayat yang lupa, yaitu ayat keempat. Disitulah diulangi dulu. Dilancarkan lagi bacaannya, diulangi lagi bacanya. Sampai nanti menyambung ke ayat keempat, anak-anak itu menjadi lancar. Baik Bapak Ibu wali murid yang ada di rumah masing-masing, mudah-mudahan materi tahfidz pada hari ini bermanfaat dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, selain daripada menjadi seorang orang tua yang bertanggung jawab untuk nafkah lahiriahnya, pakaiannya, makanannya, tempat tinggalnya, keperluannya ya. Tapi ibu bapak juga memberikan nafkah batiniahnya, memberikan nafkah ruhaninya, tidak hanya jasmaninya. Memberi nafkah ruhani itu apa? Mengajarkan ilmu agama kepada anaknya ya. Mengajarkan Al-Quran. Insya Allah itu akan menjadi amal soleh yang dicatat di sisi Allah. Tidak perlu khawatir dan tidak perlu rugi kalau ketika mengajar Al-Quran, anak-anak ini susah hafal. Ya, karena target belajar Al-Quran itu bukan menguasai, bukan menghafal seluruhnya, karena masalah hafal dan tidak mah itu mah urusan dari Allah. Kalau Allah merizkikan ayat ini menjadi hafal untuk anak ibu, Allah akan rizkikan. Makanya kan dalam mencari ilmu doanya bagaimana? Robbi zidni ilman warzukni fahman. Ya Allah, berikanlah kepadaku ilmu, warzukni fahman, dan rizkikanlah pemahaman. Jadi paham itu, ilmu itu adalah rizki, yang namanya rizki sudah Allah atur. Tapi carilah pahala dari Allah. Pasti kalau sudah mengajarkan Al-Quran dan anak-anak belajar ada catatan pahalanya. Adapun bisa dan tidak, hafal dan tidak, itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah ibu, bapak, dan anak-anak tips cara menghafal Al-Quran di rumah bersama dengan orang tua. Pak Yusman ulang ya. Yang pertama, orang tua membaca, anak-anak mengulang bacaannya. Yang kedua, orang tua membaca, anak-anak mendengar. Yang ketiga, anak-anak membaca, orang tua mendengar. Yang keempat, menyambung ayat. Orang tua ayat pertama, anaknya ayat kedua, terus dilanjut. Sampai nanti dibalik. Anaknya ayat pertama, orang tuanya ayat kedua. Dan yang kelima, dites hafalan anak. Cari di mana ayat yang dia sering lupa dan keliru. Maka teruslah diperbaiki di bagian yang salah, yang lupa, yang keliru tersebut. Mudah-mudahan menjadi ilman nafi'an, menjadi ilmu yang bermanfaat, khususnya bagi saya dan Bapak Ibu, wali murid di rumah, dan juga untuk anak-anak. Ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'u Qur'an, bacalah oleh kalian Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'an li ashabi. Karena nanti pada hari kiamat akan menjadi syafaat, menjadi penolong bagi pembacanya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
وما هذه